Halo, selamat pagi siswa kelas 4. Hari ini Miss akan mengulangi rekaman pelajaran yang telah kita selesaikan tadi. Ini Miss kasih pengulangannya supaya kalian bisa melihat, mendengarkan kembali apa isi materi atau topik yang kita pelajari tadi. Kita mulai ya. Kamu buka halaman 90. Topiknya adalah keragaman budaya masyarakat Indonesia. Keragaman budaya. Keragaman budaya mencakup pakaian adat, rumah adat, upacara adat, tarian adat, alat musik tradisional, dan senjata tradisional. Keragaman budaya banyak ya, dari mulai pakaiannya, rumah adat, upacaranya, tariannya, alat musiknya, senjata tradisionalnya pelajari. Jumlah provinsi di Indonesia itu 34 provinsi. Kita wajib mempelajari 34 provinsi, tapi karena batas waktunya nggak mencakup banyak atau dibatasi waktunya, jadi kita mau ambil sampelnya aja 5 provinsi saja yang kita pelajari. Ini contoh hal yang mudah saja lah, 5 pun jadi ya, yang penting kalian paham. Keragaman budaya tersebut merupakan ciri khas tiap-tiap suku bangsa, ciri khasnya begitu. Langsung ke contoh ya. Nah, misalkan saja ini adalah tongkonan. Istilah nama tongkonan itu apa, Miss? Tongkonan itu nama sebuah rumah adat masyarakat di Provinsi Sulawesi, atau suku bangsanya namanya suku Toraja. Mereka menyebut rumah itu tongkonan. Oh, ada rumah adat namanya tongkonan. Yang seperti apa itu, Miss, rumah adat itu? Kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, ini rumah adat, rumah daerah, rumah tradisional. Rata-rata biasanya dia tuh berpanggung. Apa itu, Miss, berpanggung, Miss? Rumah adatnya rumah bentuk panggung ini. Artinya memiliki pondasi di bagian alas bawahnya. Ini alas bawah, ada pondasi seperti tiang, seperti kaki, seperti tangga. Jadi kalau mau masuk ke rumah adat ini kan begitu gagah ya, megah ya. Jadi nggak langsung masuk ke pintu, harus menaiki anak tangga dulu, karena dia berpanggung. Nah, tujuannya rumah adat seperti ini berpanggung itu kalau zaman dahulu ya, zaman masih kedaerahan, tujuannya adalah untuk mencegah dari binatang buas atau binatang liar atau hewan liar. Contohnya harimau, singa. Nah, untuk dulu kan masih banyak hewan-hewan yang berkeliaran di sini. Jadi supaya mereka lebih aman, mereka membuat rumah seperti ini, berpondasi atau bertiang-tiang di bawah bagian alas gitu. Nah, ini kokoh ya. Sampai sekarang mungkin ini dilestarikan, wajib kita lestarikan, nggak boleh dirusak karena ini adalah peninggalan sejarah ya. Nih, rata-rata mereka rumahnya seperti ini. Ini rumahnya dilestarikan, ini peninggalan sejarah, rumah tongkonan. Rumah tongkonan adalah rumah adat masyarakat Sulawesi atau suku Toraja. Udah cukup jelas ya. Oke, masuk ke alat musik. Tadi Miss bilang tadi sampelnya, contohnya Miss nggak semua provinsi, hanya beberapa saja karena waktunya juga terbatas. Nggak mungkin kita pelajari semua ya, beberapa jam lagi. Oke, langsung masuk kemari. Tifa merupakan alat musik yang berasal dari Papua, namanya tifa ya, cantik namanya tifa. Tifa ini dimainkan dengan cara ditepuk, dipukul, ditepuk-tepuk. Ini alat musiknya. Jadi tepuknya di sini, nepuknya di atasnya, kayak seperti gendang ya. Tapi namanya ini sejenis tifa.
dari Papua. Ketemu sama benda ini namanya tifa ya. Cara memainkan dengan cara ditepuk atau pukul ya, tepuk gitu. Ini ciri khas tuh keunikan alat musik yang sangat unik ciri khasnya gitu. Ini wajib kita lestarikan juga budaya, keragaman budaya ini tadi. Lanjut masuk ke rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat masyarakat Sumatera Barat. Rumah gadang berbentuk rumah panggung, yang besar dan luas. Udah Miss jelaskan sebelumnya kenapa masyarakat daerah dulu ya membuat rumah itu berbentuk rumah panggung untuk menghindarkan diri dari binatang liar atau binatang buas pada masa itu, pada zaman mereka ini. Miss, rumah gadang masih ada sampai sekarang, Miss. Masih ada. Kenapa? Dilestarikan, dirawat, nggak boleh rusak karena itu adalah peninggalan sejarah atau leluhur gitu. Nih seperti ini. Kalau zaman sekarang nggak ada rumah seperti ini ya. Ini zaman tradisional, zaman kedaerahan, masih berdiri kokoh gitu. Ini peninggalan sejarah yang wajib kita lestarikan. Sangat indah, sangat luas, sangat besar. Tuh berpanggung kan. Ini seperti tiang di bawahnya. Menaiki anak tangga baru masuk ke pintu utama. Jadi nggak langsung ini ya, berpanggung dulu dia. Seperti ini ya, ada kaki alas di bawah baru menaiki tangga. Oke, rumah gadang dari Provinsi Sumatera Barat. Masuk ke tari golek. Tari golek ayun-ayun berasal dari Yogyakarta. Tari ini biasanya ditampilkan di lingkungan keraton. Mungkin ini tari yang untuk menjamu tamu bisa, untuk persembahan juga bisa. Ini banyak sih, untuk melestarikan juga boleh di lingkungan keraton. Keraton itu kayak kerajaan Jawa ya, di Yogyakarta. Seperti ini ciri khasnya, tiap daerah berbeda. Ini adalah nilai budaya yang wajib kita banggain, kita lestarikan, kita perkenalkan dengan luar negeri. Ini loh negara kita seperti ini, kaya akan suku bangsa, keragaman budaya itu banyak di sini dan sungguh indah. Sekarang ini masih dilestarikan dan banyak anak-anak remaja sudah mulai belajar menari daerah, mencintai daerahnya sendiri, mempelajari budaya-budaya lain, memperluas wawasan budaya maksudnya. Seperti ini patut kita banggakan ya. Kita lestarikan supaya tidak diambil oleh negara lain. Orang lain nggak boleh ngaku-ngaku ini budaya kami, nggak boleh. Inilah peninggalan sejarah kita yang memang wajib penerus bangsanya itu melestarikannya agar tidak dirampas, tidak diambil, nggak diakui oleh negara lain. Ini punya negara sendiri, bangsa sendiri. Oke, lanjut ke sini ya. Upacara adat. Upacara ngaben merupakan upacara adat dari Bali. Jadi kalau istilah ngaben itu pasti dilakukan oleh orang Bali. Nah, jadi ngaben itu apa, Miss? Sudah tahu sekarang ya. Ngaben itu adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang tergolong upacara fitriyatnya. Apa itu, Miss? Upacara yang ditujukan kepada leluhur.
tahu ya. Seperti inilah ngaben ini di Bali. Ini mungkin mereka mau persembahan kepada leluhurnya, namanya upacara adat ya. Kita wajib menghargai, bertoleransi kepada saudara yang ada di Bali. Namanya keragaman suku ya, keragaman budaya patut kita lestarikan. Seperti ini. Oke. Sampai di sini dulu pembahasannya. Oke, tolong dipelajari ya. Terima kasih sudah hadir. Oke, bye-bye.